Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat berahmatullah. Alhamdulillah, puji dan syukur atas takdir dan ridha Allah pada subuh ini Allah bangunkan kita kembali setelah kematian kita. Jadi tidur ada bagian kematian kita, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah 39 ayat 42. Tidur juga Allah pegang ruh kita, sehingga tadi yang belum baca doa semoga dibaca ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Baru saja dari kematian kita. Alhamdulillah pagi ini Allah bangunkan kita kembali untuk menyempurnakan tugas ubudiyah kita sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan sholat subuh kita dan taklim kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, hari ini kita masih di bulan Sya'ban. Tanggal berapa sekarang? 12 sudah ya? Berarti sudah tinggal beberapa hari lagi menuju Ramadan. Di bulan ini ada 3 ayat yang turun yang itu ada kaitannya dengan bulan Sya'ban. Jadi kemarin Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Salah satu ayat turun adalah surat Al-Baqarah ayat 144 terkait dengan pengalian arah kiblat. Ya, Al-Baqarah 144 tentang pengalian arah kiblat. Yang selama ini sebelum ayat itu turun, sholatnya menghadap Baitul Maqdis dan belum ada perintah wajib sholat. Jadi Isra Mi'raj, ketika Isra Mi'raj Rasulullah ada perintah sholat wajib sholat tanggal 27 Rajab, Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sehingga orang saat itu Rasul sholatnya itu berhubung pada sholat wajib sholat 5 waktu, sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Dan Rasulullah SAW itu kurang berkenan. Kenapa? Karena itu ibadahnya kaum Yahudi. Maka turunlah surat Al-Baqarah 144. Fawali wa syaitsul Masjidil Haram, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itulah kemudian pengalian. Yang kedua, turun perintah untuk bersolawat kepada beliau. Surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa ma sallallahu ala nabi ya dalam sallu alaihi wasallim taslim. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Jadi perintahnya itu juga turun dalam bulan Sya'ban. Ya, perintah untuk bersolawat dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 56. Yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 183 terkait dengan perintah saum. Ya, jadi 3 ayat ini itu ada kaitannya dengan nanti bulan Sya'ban dan Ramadan. Jadi ada 3 rangkaian bulan yang itu luar biasa, yaitu dari bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Jadi bulan Rajab itu Rasul dari Mi'raj kan, Isra dan Mi'raj kan. Dan ketiga latar belakang ini ada kaitannya dengan kondisi kejiwaan Rasul, kondisi psikologisnya Rasul. Kenapa? Salah satu hikmah kenapa beliau di Isra dan Mi'raj kan? Karena beliau sudah mengalami kesedihan. Nah, kenapa sedih? Ada 2 orang yang menjadi penopang dakwahnya wafat, yaitu istri beliau Bunda Khadijah dan paman beliau Abu Talib. Nah, ini 2 orang yang selama ini mendukung dakwahnya.
Apalagi istrinya beliau, Bunda Khadijah itu Masya Allah ya. Dan pamannya walaupun tidak sampai masuk Islam, tapi membackup dakwah beliau. Nah, jaga latar belakang Isra Mi'raj itu adalah karena salah satunya kondisi psikologis. Jadi dihibur beliau untuk Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya berapa? Jaraknya sekitar 1.500 km. Ditempuh dalam hitungan beberapa jam. Jaraknya itu kalau Bapak naik onta nih dari Masjidil Haram itu sekitar 40 hari sekali jalan. Naik onta saat itu. Nah itu di Isra dan di Isra baru ya nanti ke Mi'raj. Jadi peristiwanya itu datanya adalah karena ingin menghibur beliau yang sedang sedih. Nah kita hari ini membahas tentang itu. Jadi walaupun tadi 3 ayat ada yang turun dari surat Al-Baqarah 144, kemudian Al-Asr 56 dan Al-Baqarah 143, itu semua ada kaitan dengan kondisi pribadi beliau Rasul yang sedang mengalami kesedihan. Ya dikenal dengan tahun kesedihan. Jadi wafatnya istri beliau dan pamannya. Nah, rasa sedih yang dalam beliau itu digambarkan dalam surat 15, surat Al-Hijr. Di 3 ayat terakhirnya 97, 98 dan 99. Ya, jadi ini kita pelajari bagaimana kondisi beliau yang mengalami tekanan batin, mengalami tekanan psikis. Kalau bahasa sekarang ya mengalami kegalauan juga beliau. Jadi beliau juga mengalami kesedihan, mengalami sedih itu luar biasa ya. Baik, maka digambarkan dalam surat Al-Hijr itu walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqul. Walaqad na'lamu, dan sungguh kami tahu bahwa dadamu menjadi sempit. Walaqad na'lamu annaka yadik sadruka bima yaqul. Rasul itu dimaki-maki, dihina, bahkan dianggap orang gila, dianggap majnun. Jadi ketika masih ada Bunda Khadijah dan paman dan Abu Thalib, beliau juga sudah diserang. Tetapi ketika makin beliau tidak ada, ya Abu Thalib wafat, Bunda Khadijah wafat, maka serangannya makin kencang. Ya maka tadi dihiburnya dengan Isra dan Mi'raj salatnya. Nanti baru setelah itu baru ada perintah untuk hijrah. Maka Allah mengatakan kepada kita, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqul. Kami tahu ya Rasul, dadamu menjadi sempit atas apa yang mereka ucapkan. Siapa mereka? Kaum Quraisy. Dulunya sebelum jadi Nabi itu Rasul dihormati karena dengan al-aminnya, jujurnya luar biasa. Tapi begitu terima wahyu jadi nabi, langsung tuh tetangganya bahkan pamannya sendiri, saudara-saudaranya pun memusuhi beliau. Maka terkenal tokoh ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang lain. Sampai di Indonesia itu banyak Abu ya namanya. Gue yang bikin suka heboh gitu ya. Ya Abu apalah gitu ya. Ya kalau yang ibu mungkin banyak Abu Gosok gitu ya. Nah ada Abu Lahab yang sampai turun Quran ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Masih pamannya sendiri. Ya, apalagi Abu Jahal, Masya Allah ya, yang dulu dengan orang yang paling bijaksana, tapi kemudian memusuhi. Nah, apa yang Rasul lakukan ketika beliau mengalami tekanan batin? Ini kita bahas hari ini. Jadi walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqul. Sungguh kami tahu ya Rasul, dadamu menjadi sempit atas apa yang mereka ucapkan. Jadi beliau tadi dihina, dianggap orang gila, dadanya sempit. Kenapa? Manusia biasa beliau kan? Beliau sebagai manusia biasa, itu diomongin orang, dikunjing orang, dimaki-maki orang. Tentu kondisi psikologisnya juga berat. Maka ada 4 yang beliau lakukan. Ya, semoga ini bisa dipraktekkan oleh saya kita semuanya ketika kita sedang mengalami tekanan batin.
atau ketika kita sedang punya masalah. Ya, jadi belajar dari Rasul ada 4 hal yang beliau lakukan ketika sedang berhadapan dengan banyaknya masalah. Dari saking banyak masalah beliau itu sampai dadanya. Nah, dada ini Bapak Ibu adalah cerminan dari karakter, cerminan dari kondisi psikologis atau kejiwaan. Makanya seringkali bahkan Nabi Musa alaihissalam itu doanya minta dadanya dilapangkan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Hafal doa ini? Di surat apa itu? Oh, ayat berapa? Catat ayatnya, kita nanti ujian. Surat 20 ayat 25 sampai dengan 28. Nabi Musa doanya Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Karena dada dalam penanganan psikologi itu, ini loh kondisi jiwa kita. Jadi tempat merasakan sedih, takut, kecewa, gembira, cemburu, benci ada di sini. Ibu lagi marah, coba pegang dadanya. Ibu lagi sedih, dada begitu. Bahkan kalau ibu lagi benci sama suami, bapak lagi benci sama orang itu, dadanya bergemuruh. Jadi dada ini merupakan miniatur dari kondisi kejiwaan seseorang. Maka lihat Rasul di informasi tadi, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulu. Sadrun itu dada. Tadi Nabi Musa doanya Rabbi shrahli sadri. Ampun ya Allah, lapangkan dada. Jadi dada ini bukan fisik, ini dada fisiknya, tapi di dalam dada fisik ini ada tempat bersemayam. Kalau para ulama membagi dengan istilah qalbu itu dalam berapa lapis. Ada qalbu terluar, tempat merasakan namanya sadrun. Itu bagian dari qalbu, namanya sadrun. Di bawahnya ada namanya qalbun, tempatnya memahami. Di dalamnya lagi ada fu'ad atau afidah, tempatnya mengerti, berpikir. Dan ada gedung tertinggi. Ini berapa lapisan yang ada dalam qalbu kita. Maka yang paling luar namanya sadrun, tempatnya merasakan. Tapi di balik itu ada namanya qalbun. Maka di surat ke-7 ayat 179, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Nanti yang tinggal di surga, yang di neraka itu kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum di jamak mereka, siapa itu? Qulubun la yafqahuna biha, yang punya nurani, punya akal, punya pikiran, punya hati, tidak digunakan untuk berpikir. Sudah tahu kewajiban sholat tapi nggak mau sholat misalnya, ya, walaupun rumahnya dari masjid cuma 1 meter misalnya, ada adzan dari rumah. Maka lihat ayat itu, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni lahum qulubun wa lahum a'yun. Mereka punya a'yun. A'yun jamak daripada ainun, mata. Mereka punya mata tapi tidak bisa untuk melihat. Yang ketiga, walahum azan. Azan itu namanya adalah kuping, itu namanya uzun atau azan. Jadi kalau ada orang Islam mendengar azan tidak bergeming, berarti yang bermasalah kupingnya. Walahum azan la yasma'u biha. Maka alhamdulillah ini Bapak Ibu dipilih oleh Allah pagi ini bisa bangun untuk sholat subuh di masjid. Ada nggak yang belum bangun hari ini, saat ini? Banyak. Kalau sekitar masjid ini bangun semua, saya kira masjidnya penuh. Tapi ini kan pilihan Pak ya, tidak semua. Maka tadi Allah informasikan nanti di tadi ya Al-A'raf 179, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Nanti yang di neraka itu Pak, itu golongan jin dan manusia. Jin juga ada yang muslim, jin juga ada yang beriman. Ikut ngaji juga, alhamdulillah kita lihat. Kamu tuh udah pulang semua. Maka ada surat khusus tentang jin, surat 72 namanya. Surat khusus tentang jin. Jadi jin juga mengaji.
dia dengar kita baca Quran, dia ngaji, dia belajar. Makanya ada yang masuk surga, ada masuk neraka, sama seperti manusia. Maka tadi walaqad darabna li jahannama katsiran minal jin wal ins. Yang di neraka itu nanti dihuni oleh kelompok jin dan manusia. Tadi yang tidak mengulang tiga. Qalbunya untuk berpikir, matanya untuk melihat, kupingnya untuk mendengar. Maka luar biasa. Walahum azanun. Uzun ini kuping, tapi fungsinya untuk apa? Mendengar. Disebutkan benda dan fungsinya itu berarti karena banyak yang tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, makanya mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam ibadah pada Allah. Ya, maka ya berdoalah pada Allah semoga bisa istiqomah dalam iman dan Islam, karena tidak mudah godanya makin baik. Baik, Rasul ketika informasi oleh Allah bahwa beliau juga mengalami tekanan batin dari walaqad na'lamu annaka yadik sadru, yadik itu tertekan, sadru itu dadanya menjadi sempit atas apa yang mereka ucapkan, jadi dihina, dicaci maki dan sebagainya. Apa yang dilakukan? Ada 4 poin di 98 dan 99 ayatnya surat 15. Yang pertama, fasabbih bihamdi wa qum minasyajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Ya, ada 4 yang dilakukan ketika Rasul sedang mengalami tekanan batin. Nah, artinya ini kalau nanti kita sedang punya problem, punya masalah, sedang sedih, takut, kecewa, benci, semua yang muaranya ada di dalam dada itu, maka praktekkan apa yang Rasul lakukan dan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, fasabbih, bertasbih secara lisan itu zikir. Maka zikir yang paling disukai Allah di antara adalah tasbih. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Termasuk banyak baca tasbih yang lain. Nah, tasbih itu asal lisan itu baca tasbih mensucikan Allah. Dalam jangka waktu tertentu, tasbih itu tidak hanya sekedar lafaz zikir saja, tapi zikir, tasbih itu maknanya adalah pembersihan tauhid. Maka kalau dalam konsep terapi psikologi itu, jadi kalau bagaimana Islam atau Quran memberikan terapi dalam kehidupan kita. Tadi, misalnya ada terapi orang sedang mengalami stres, sedih, takut, kecewa dan sebagainya. Bagaimana terapi dalam jangka panjang? Jangka pendeknya disuruh berzikir. Di antara zikirnya adalah bertasbih. Bertasbih, lafaz zikirnya itu perlu penguatan dengan apa? Tasbih terkait dengan akidah. Maka ketika ada orang sedang mengalami problem, tak stres dan sebagainya, maka diagnosis pertamanya itu karena masalah akidah, masalah keimanan. Ini kalau dalam pendekatan psikologi Islam. Kenapa? Karena kalau psikologi barat, mereka menterapi orang itu dengan pendekatan kognitif seseorang dengan ilmu psikologi. Tapi kalau Islam tidak sekedar itu, maka tidak sedikit psikolog yang stres, psikiater yang depresi juga banyak. Kenapa? Karena mereka mendalilkan solvingnya itu jalan keluarnya dengan pendekatan ilmu. Sementara dalam Quran tidak. Maka tadi kalau Rasulullah SAW bisa survive itu, kalau kita dalam kacamata ilmu psikologi kekinian, maka yang pertama dilakukan adalah bertasbih. Bertasbih, lafaz zikir dalam jangka waktu berikutnya adalah menguatkan tauhid, membersihkan tauhid. Apa dalil berikutnya? Di surat yang ke-6 ayat 82. Ini jawabannya. Jadi pertama sekali lagi Rasulullah bertasbih, fasabbih, bertasbih. Bertasbih adalah lafaz dalam jangka pendeknya berzikir. Tasbih adalah zikirnya. Subhanallah, subhanallah wa zikir. Tetapi dalam jangka tertentu Rasul kalau suka langsung dibimbing oleh Allah. Buat kita, makna tasbih itu adalah penguatan akidah tauhid. Maka lihat di surat yang ke-6 dari 82. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kemusyrikan, kezaliman, maka kepada mereka ulaika lahumul amnu wal muhtadun. Subhanallah.
Jadi kalau tasbih yang kita pahami zikir itu dalam makna yang lain adalah penguatan akidah, memurnikan tauhid, tidak ada kesyirikan. Maka jaminannya di surat yang ke-6 ayat 82. Kalau akidah kita benar, tauhid kita benar, dijamin oleh Allah dua. Al-amnu wal mu'tadun. Rasa tenang, rasa nyaman, rasa apalagi tenang, nyaman, damai, dan petunjuk. Dari sini kita lihat subhanallah, ternyata kenapa Rasul dengan begitu banyaknya masalah Bapak Ibu, bahkan tadi digambarkan dadanya menjadi sempit, tapi beliau dengan tegarnya luar biasa. Nah, maka pelajaran buat kita pertama, mari perbanyak zikir di antara bertasbih. Tapi jangan berhenti di situ. Kalaupun kita baca tasbih, baca subhanallah, tapi akidah kita lemah, ya podo wae gitu. Zikirnya hanya sekedar lisan. Maka dari surat 6 82 menguatkan bahwa jangan hanya berzikir saja buat kita, tapi mari belajar kuatkan akidah. Maka kan di sini mungkin ada juga kajian tentang akidah ya. Kenapa akidah penting dibahas? Di surat ke-14 ayat 24 dan 25 serta 26. Ini mengapa pentingnya akidah dijaga. Kenapa pentingnya keimanan itu dijaga? Karena iman itu kata baginda Yazid bisa naik dan turun. Maka surat Ibrahim surat 14 ayat 24 hingga 25 sampai 26 memberikan gambaran tentang analogi pohon. Ya, jadi surat Ibrahim surat 14 ayat 24, 25 dan 26. Allah berfirman, "Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad na'lamu walaqad darabna." Subhanallah. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah kasabun thayyibah asluha sabit wa farwa fis sama. Tu'ti ulah. Insyaallah ya, surat Ibrahim surat 14 ayat 24 dan 25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah. Apakah kalian tidak berpikir merenung bagaimana Allah memperumah kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Pohon yang baik itu apa? Asluha sabit. Pohonnya akarnya menancap ke dalam bumi. Wafat wafi sama dan dahannya menjulang ke langit. Tu'tiqulah dan pohon itu kemudian berbuah dengan izin Allah. Maka analogi pohon ini seperti iman kita Bapak Ibu. Jadi kalau imannya kuat, mengakar ke dalam jiwa kita, ke dalam dada kita, sebesar apapun problem kehidupan, insya Allah bisa terlalu dengan baik. Tadi sebagaimana Rasul wafat istrinya yang tercinta, yang paling banyak berkorban untuk dakwah beliau, kemudian pamannya, sehingga beliau mengalami sedih. Belum sedih ditinggal istri dan pamannya, sedih dimaki-maki oleh kaumnya sendiri Pak. Ya, gara-gara mendakwahkan tauhid gitu. Padahal kalau Rasul mau menerima tawaran dari kafir Quraisy, aman dia, ditawar jabatan jadi presiden kemungkinannya. Zaman itu apa jadi kasih? Kalau sekarang mungkin mau kali ya, udahlah, yang penting jadi presiden. Pokoknya yang penting merdeka, nah, gitu ya. Akhirnya mengaku Israel menjadi negara. Padahal undang-undang dasar kita tidak menerima penjajahan muka bumi, termasuk kaum Israel itu ya. Baik, jadi kenapa perlu menjaga tauhid, akidah itu? Karena tadi kalau surat 682 itu kalau tauhid kita benar, maka Allah akan berikan dua tadi, kenyamanan, ketenangan, kedamaian, dan petunjuk. Untuk itu perlu dijaga itu akidah. Tadi ibarat pohon, maka pohon itu kan perlu dirawat ya. Bapak mungkin nanam pohon di depan rumah. Kalau pohon gak perlu dirawat, maka akan tumbuh bisa benalu, bisa rumput-rumput liar gitu. Maka itulah analogi iman. Kalau iman gak pernah dijaga, sangat mungkin itu bisa bergeser, bahkan bisa hilang. Banyak kasus yang kemudian dari kecil muslim, begitu sudah tua kafir. Ada nggak? Banyak. Ya, bahkan ada, saya pernah cerita mungkin ya, ada seorang ibu di ulang tahun ke-70-nya
Dia tiup lilin pindah agama dari muslimah menjadi kafir. Dengan bangganya. Kata dia, saya sekarang tenang setelah pindah agama, kembali ke nenek moyang agama orang tua saya. Saya tenang gitu. Nah, ketenangan itu berarti dia sudah cabut ketenangan yang ada dalam imannya. Alhamdulillah, maka perlunya menjaga akidah. Maka apa doanya? Di Ali Imran itu ada doa yang indah, karena dada itu terkait juga bersemayamnya akidah, keimanan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hidayah yang sudah ada dalam dada. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana. Qalbu itu tadi tempat bersemayamnya keimanan. Maka keimanan itu ada kaitannya dengan ketenangan. Jadi berat gelas air ini kalau digoyang terus airnya bisa tumpah. Itu iman kita juga sama. Maka perlu dijaga. Ya, maka Allah menjanjikan di surat 48 ayat yang keempat. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan. Di mana itu? Di qalbu orang-orang yang beriman. Dan tenang itu mendengar iman yang ada makin kuat. Itu artinya pentingnya menjaga iman, karena iman terkait dengan ketenangan. Jadi kalau lagi gelisah, lagi galau, ya banyakin zikir. Makanya tadi surat 48 dan yang keempat, waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah telah menurunkan ketenangan di qalbu orang-orang yang beriman dan menambah iman yang ada makin naik. Dengan apa? Dengan berzikir. Surat 13 ayat 28. Ya, alladzina amanu wa tasma'u qulubuhum bi zikrillah. Allah bi zikrillah tasma'ul qulub. Poin 1 itu kalau kita urut ada berapa ayat tadi ya? Di poin 1 Rasulullah tasbih itu, berzikir itu terkait dengan keimanan. Surat 682 iman perlu jaga. Surat 14 ayat 24 dan 25. Kemudian agar apa dijaga itu? Agar bisa tenang hidupnya. Surat 48 Al-Fat ayat yang keempat. Kemudian apa biar tenang itu? Dengan zikir, kembali ke zikir. Jadi urutan tadi ya, dari surat 15 ayat 98 itu terkait dengan poin 1 zikir. Ternyata zikir ada kaitan masalah keimanan. Tasbih itu tidak sekedar lafaz subhanallah, tetapi di balik itu adalah bagaimana menjaga agar tauhid kita lurus dan benar. Jadi kalau tauhidnya benar, maka Allah menjanjikan dua, ketenangan dan petunjuk. Itu kan kita perlukan dalam kehidupan ini. Jadi kalau Bapak jadi orang kaya, kalau tenang dan dapat petunjuk Allah, bahagia insyaallah. Tapi kalau Bapak nggak punya uang, ibadahnya nggak benar, kalau cabut ketenangannya, sengsara. Gitu ya. Makanya ada doa yang indah luar biasa. Semoga masih dihafal doanya dan dibaca. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Hafal doa ini? Hafal, dibaca nggak? Dibaca. Kapan terakhir bacanya? Barusan. Gitu ya. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berilah kami semua petunjuk-Mu. Wa taqwa. Selalu dalam kondisi takwa. Wal afaf. Afaf ini bisa menjaga harga diri, menjaga jiwa, menjaga kesehatan psikologisnya, gitu ya, dan kekayaan. Nah, kalau ketiga, walafaf itu lebih menjaga emosi, harga diri dan sebagainya. Jiwa lah yang sehat. Maka dulu ada nyanyian mungkin di lagu bangsa kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena jiwa itu lebih penting sebenarnya daripada. Buktinya banyak orang Islam yang fisiknya sehat tapi jiwanya kurang sehat. Ada orang yang fisiknya sakit, jiwa sehat, datang ke masjid kalau perlu disehat kakinya. Bahkan sholatnya pun nggak bisa normal, pakai bangku saja.
Itu karena jiwanya sehat. Tapi kalau jiwanya nggak sehat, fisiknya kuat, belum bangun Pak sebetulnya. Syarif, maka doa tadi penting dibaca ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta kaya boleh, asal kaya yang baru kaya, bukan kaya dari korupsi nanti dikejar-kejar aparat. Baik, itu yang Rasul pertama lakukan. Fasabih, bertasbih. Lafadznya subhanallah wa bihamdi subhanallahal adzim. Itu boleh dibaca. Tasbih yang paling pendek itu dibaca di pagi dan sore hari minimal. Atau lafaz zikir tasbih yang lain masih banyak ulama memberikan contoh kepada kita. Tapi intinya mari perbanyak tasbih. Itulah yang Rasulullah buat. Bertasbih. Yang kedua, bihamdi, bertahmid. Jadi pertama bertasbih subhanallah, yang kedua bertahmid alhamdulillah, yang terakhir zikir. Jadi kalau pertama tadi tasbih itu membangun akidah yang kokoh, akidah yang benar, nanti ada solusi yang Allah berikan, dan itu Allah sudah buktikan pada baginda kan. Beliau bisa kuat. Nah, kita tinggal mencontoh Pak, memang tidak mudah ya. Maka tadi urutan ayatnya pertama bertasbih itu karena harus kuat imannya. Yang kedua bihamdi tadi, bertahmid, bersyukur. Nah, maka tadi kita sudah bersyukur tadi bangun, sudah pakai baca doa bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, bersyukur kita telah dibangun karena Allah dari tidur atau kematian kita. Kata dia, tidur itu sama dengan mati, Pak. Dipegang ruhnya di surat 39 ayat 42. Jadi dipegang oleh Allah ruhnya, sehingga ada orang yang tidurnya kebablasan, yang bangun-bangun lagi karena rohnya dipegang. Ya, jadi Allah memegang ruh orang tidur yang kalau berwaktu dikembalikan. Nah, maka kita alhamdulillah masih dikembalikan ya. Baik. Jadi Rasul melakukan yang kedua, bihamdi itu bertahmid, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur itu juga tidak mudah dan tidak gampang. Jadi zikir pertama tasbih, zikir keduanya tahmid. Kalau tasbih terkait dengan penguatan akidah, penguatan keimanan, kalau bertahmid kaitan dengan penguatan kejiwaan. Ya, bertahmid. Makanya agar bersyukur itu perlu kekuatan besar. Masih ingat kan doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Masih hafal doa ini? Masih ya, alhamdulillah. Masih dibaca enggak? Harus Pak ya. Ini doa penting Pak. Kenapa? Karena ternyata doa syukur itu sangat penting dan nilai sangat tinggi. Apa buktinya? Di surat ke-7 ayat 16 dan 17 ini penguatan kenapa doa ini menjadi penting. Bahkan perlu dibaca terutama oleh kita yang sudah masuk ke fase 40 tahun ke atas. Dia sudah bersumpah akan menggoda manusia karena ditetapkan sebagai makhluk yang sesat. Maka iblis akan menggoda kita, wa min aydihim, dari depan kita, wa min khalfihim, dari belakang kita, wa min syamalihi, dari depan kanannya dan sebelah kirinya. Jadi kata iblis, wala tajidu aksyaru syakirin. Engkau akan dapati mereka manusia itu sedikit yang bersyukur, Pak. Maka ternyata kemampuan bersyukur itu perlu dijaga. Tadi diantara dengan berlindung kepada Allah, minta doa tadi ya. Doa yang masih tadi ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Surat apa itu? Ada apa? Surat Al-Ahqaf ayat berapa? Surat 40, catat ya, surat 46 ayat 15. Penting dibaca doa. Kenapa? Karena doa ini terkait dengan usia.
Di awal itu ada sebutan arba'ina syana, usia 40 tahun. Jadi kalau Bapak sudah merasa 40 tahun, sebaiknya jangan tinggalkan doa ini. Ya tadi ya, doa untuk bisa bersyukur. Tadi karena iblis sudah berjanji akan menggoda kita semua Pak, agar tidak bersyukur gitu. Tadi ya, makanya penting. Dan mengapa syukur itu sulit Pak? Ya, jadi kalau ada orang Islam sedang mengalami penyakit psikologi, misalnya stres atau depresi, kalau dalam pandangan psikologi, syukur itu adalah kemampuan untuk menyadarkan dirinya, yang dalam jangka waktu tertentu dalam psikologi dikenal istilah resiliensi. Jadi kesadaran bisa bertahan dalam berbagai masa musibah. Kenapa misalnya kena musibah, dia tahu sedih, kecewa, wah luar biasa karena musibah itu. Tapi kalau imannya masih ada, maka ada kesadaran yang timbul. Maka tadi kalau Rasul, kita ambil contoh Rasul ketika wafat istrinya yang sangat mencintai, yang sangat mendukung dakwahnya, beliau sedih, iya, tapi nggak boleh berlebihan sedihnya. Maka diingatkan oleh Allah, beliau diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-6. Ya, wala ala kabah wala absarihim illa bi'unu bihadzal hadithi asal. Ya Rasul, bisa jadi kamu mencelakakan diri kamu dengan bersedih. Karena sedih berlebihan itu bisa berdampak penyakit psikologis, entah stres atau depresi. Subhanallah. Baik, jadi Rasul melakukan yang kedua adalah tahmid, bersyukur. Maka doa tadi menjadi penting. Bahkan saya mewajibkan diri saya sendiri untuk tidak mendengar doa ini, karena saya sudah masuk ke fase 40 tahun ke atas. Apa kaitannya terkait kemampuan bersyukur? Syukur itu banyak sekali bahasannya. Di antara bersyukurnya adalah orang Islam yang taat ibadah itu juga bersyukur. Jadi syukur dalam aplikatif itu ada syukur dengan lisan, ada syukur dengan qalbu, ada syukur dengan perbuatan. Syukur dengan lisan itu ucapan hamdalah, lisannya zikir. Tapi tidak semua zikir itu bisa masuk ke qalbu. Maka ada orang bilang, alhamdulillah saya sudah pensiun, anak saya sudah menikah semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kan? Tapi, kalau tapi berarti syukurnya berkurang. Tapi ya Allah ini sakit-sakitan, anak-anak nggak nengoki. Nah, kata tapi itu berarti mengurangi kemampuan bersyukurnya. Sudah bersyukur, sudah tua, sudah pensiun, sudah nikah semuanya. Tapi ada kalimat tapi sakit terus nih, kok sering sakit-sakitan dan sebagainya. Ya, jadi cara pandang kita mudah-mudahan bisa lebih luas. Maka bersyukur ini modal besar Pak. Jadi pertama modal keimanan tadi dengan bertasbih diantaranya. Yang kedua bertahmid itu modal besar kedua adalah kemampuan bersyukur. Maka mudah-mudahan kita diberikan kemampuan itu. Maka doa tadi menjadi penting. Rabbi awzidni, ya Allah berikan kami awzidni, kemampuan an ashkura, bersyukur atas nikmat yang berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku, berikan kesempatan kami beramal soleh, dan berikan kebaikan kepada anak keturunanku. Ini doa beruntun loh Pak, untuk kita, orang tua dan anak keturunan kita. Maka sebaiknya para orang tua jangan tinggalkan doa ini. Kan saya yakin sahur kita orang tua itu berharap mendoakan orang tua kita sudah meninggal dan doa untuk kita dan keturunan kita. Tadi 3 ya. Jadi Rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Zuriyah kita. Jadi minta untuk kita, orang tua kita agar bisa beramal soleh, terima amal solehnya, dan juga zuriyah kita, anak keturunan. Maka penting ya, saya sarankan Bapak Ibu sebaiknya hafalkan doa ini. Catat ayatnya surat 46 ayat 15. Ya, dihafal. Nanti yang gak punya catatan sambil rumah dibuka Quran, yang punya Qurannya di rumah. Harus punya Quran, ya orang Islam punya Quran itu kebangetan gitu ya. Bisa beli HP mahal, nggak bisa beli Quran, bahaya.
Qurannya ada terjemahannya, maklum kita bukan orang Arab yang ngerti bahasa Arab. Orang Arab sendiri belum tentu mengerti Quran. Dan Quran bukan bahasa Arab pada umumnya. Kalau orang Arab ngerti Quran semuanya, paham, nggak ada bujahan, nggak ada budahan, itu semuanya beriman. Baik, itu pertama. Yang kedua, bertahmid, cara Rasul ketika menghadapi masalah, banyak bersyukur. Yang ketiga, wa qum minasyajidin, beribadah. Jadi pertama bertasbih, kedua bertahmid, ketiga beribadah. Wa qum minasyajidin. Jadilah engkau bagian orang-orang suka sujud, ibadah nih Pak. Maka pelajaran buat kita, kalau sedang punya masalah, sebaiknya banyakin ibadah. Jangan punya masalah malah makin jauh Pak. Ya, ibadah, ya sholat gitu ya. Saya nasihatin karena saya sering belajar. Ya Masya Allah, berat, luar biasa. Saya bilang, jangankan saya, Rasulullah SAW saya sedih ditinggal wafat oleh istri beliau. Apalagi saya. Tapi saya berpikir, iya, saya harus belajar banyak, belajar baca Quran kembali. Ya Allah, Rasulullah itu begitu kuat, tegas, gitu ya. Jadi beliau sampai kemudian mendapat perintah sholat wajib itu ketika rangkaian peristiwa ini kan, Isra dan Mi'raj tadi. Masya Allah ya. Maka yang ketiga yang penting ini beribadah atau bersujud. Ibadah itu kaitannya dengan sholat. Maka nanti kalau kita sedang punya masalah, sebaiknya sholat dengan baik. Maka di Al-Baqarah ayat 45 dan 46, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashi'in. Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Masya Allah. Jadi Rasul punya masalah tadi, belum bisa tolong pada Allah dengan sabar dan sholat. Maka sholat itu bisa menjadi wasilah. Sholat itu kaitannya dengan zikir. Ya, di surat 29 ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wala zikrullahi akbar. Ya, surat Al-Ankabut ayat 45. Ya, utlu, bacalah Quran. Suruh baca kitab, bukan baca Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat. Baca Quran dan dirikan sholat. Kan Quran itu banyak informasi gitu ya, banyak berita-berita yang menarik yang harus kita ketahui. Ya, termasuk bagaimana cerita tentang Rasul yang sedang mengalami beban psikologis yang sedang kita bahas. Itu ada dalam Quran tadi. Jadi bersujud itu terkait dengan ibadah. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk terus beribadah walaupun fisik kita makin lemah Pak. Ya, karena dalam Islam itu sholat itu adalah kewajiban, bukan diwajibkan. Levelnya sudah bukan diwajibkan, tapi kewajiban. Kalau diwajibkan itu masih ada pembebanan, kayak Ramadan, puasa. Diwajibkan tuh, kutiba alaikumusiyam, karena diwajibkan maka masih boleh ngelak Pak. Apa contohnya? Puasa Ramadan lagi sakit, boleh nggak diganti? Boleh. Ya, bagi ibu apalagi anak-anak di rumah, ingatkan istri dan anak perempuan kita di rumah, kalau yang masih punya utangnya saya waktu ini untuk bayar. Jadi boleh tidak puasa karena diwajibkan. Tapi kalau kewajiban tidak ada alasan untuk menolaknya. Maka ada ulama bilang boleh laki-laki tidak sholat dengan 3 alasan. Ini boleh Pak. Jadi kalau bapak punya 3 alasan boleh tidak sholat. Pertama, kafir, murtad, bebas sholat. Tidak murtad, gitu kan? Yang kedua, menjadi orang gila Pak. Orang gila itu bebas tugas. Tapi gila beneran ya, bukan gila-gila. Jadi orang gila itu bebas tugas karena hilang ingatan. Yang ketiga, mati Pak. Jadi laki-laki boleh tidak sholat dengan 3 alasan tadi. Murtad, menjadi gila, mati. Karena kalau mati disolatin gitu ya. Karena dulu ada cerita teman saya menarik di Bekasi. Ada orang rumah dekat masjid. Dia sakit, jamaah nengokin ke rumahnya.
Didoain, dia nangis, ya Allah Ustaz, terima kasih, doain saya sedih karena ada pengen sholat, lagi sakit. Begitu sembuh, ngecat juga di masjid. Kata Ustaznya, itu sedih mana? Udah saya belum, udah Ustaz, tadi lewat. Sampai 3 bulan berikutnya dipaksa sama tetangganya masuk masjid dan paling depan. Dari kamar. Alhamdulillah ya. Maka semua kita termasuk orang yang taat ibadahnya. Ya, jadi jangan sampai terjadi seperti itu ya. Maka mudah-mudahan tadi sujud ibadah itu ya jangan sampai kelewatan. Nah yang keempat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di surat Al-Imran terakhir yang ke-9. Jadi berkomitmen istiqomah dalam ibadah. Jadi 4 tersebut ya, bertasbih, bertahmid, beribadah, berkomitmen atau istiqomah. 4P lah biar gampang. Ya, terapi jalan keluar yang dialami dijalankan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sudah mengalami masalah dalam kehidupan. Tadi ya, masalah disebutkan di 97. Ya, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqul. Rasul dada jadi sempit. Dada sempit itu bisa karena sedih, karena takut, karena kecewa. Maka dada sempit itu bisa menjadi beban psikologis. Tadi ya kalau Nabi misalkan Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Nah Rasul itu mengalami kesempitan dadanya. Akibat apa? Bima yaqulun, atas ucapan mereka. Orang Quraisy saja diomongin ya majnun lah, orang gila lah dan sebagainya. Dicaci maki karena mendakwakan tauhid. Ya baik. Demikian ya Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada hari ini. Kesimpulannya bahwa ini bulan Sya'ban ada kaitannya dengan bulan sebelumnya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ada 3 ayat turun ya. Pertama, Rajab itu perintah sholat, ketika Isra dan Mi'raj. Maka bulan Sya'ban turun ayat tentang pengalihan arah kiblat, Al-Baqarah 144. Kemudian di bulan ini juga turun perintah untuk bersolawat pada beliau. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Ya wasallim. Kalau dalam tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Al-Malaghi ada salawat yang beliau contohkan. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Ya Allah, berilah kabar selamat pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keselamatan pada beliau. Jadi salawat itu diperintahkan oleh Allah untuk dibaca. Tadi surat Al-Ahzab surat 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bertasbih, bersolawat kepada Rasul. Ya, ini perintah yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga tentang Ramadan. Maka ini bulan pertengahan, semoga Allah kuatkan kita dihadirkan di Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, diberi kesehatan ya dan kekuatan terus menjalankan ibadah sahur Ramadannya. Tinggal menghitung harinya Pak, dan Allah sampaikan ya di bulan Ramadan tahun ini. Demikian ya solusi yang Allah berikan kepada Rasul. Ada 4P tadi ya, bertasbih, bertahmid, beribadah, berkomitmen dalam ibadah. Itu yang berat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian apa yang kita bahas pada hari ini. Sebelum di akhir ada yang mau ditanyakan? Semoga tidak ada. Nggak ada lah ya. Misalnya sudah paham semuanya. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman sehingga saya praktekkan, terutama oleh saya sendiri. Ya yang saya menyampaikan dan juga oleh Bapak Ibu semuanya. Semoga menjadi amal jariah kita bersama dengan mempelajari kisah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Baik, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.